Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Karisma Berliana Bening dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Prodi Ilmu Hukum, dan Universitas Erlangga, Prodi D3 Bahasa Inggris. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kontribusi Tridisipliner Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Hukum terhadap Rumusan Strategi Inovasi Kebijakan Publik. Yang pertama saya akan membahas untuk latar belakangnya, yaitu pertama, kebijakan publik di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama dalam masyarakat yang multikultural dan penuh kompleksitas. Jadi selama ini inovasi kebijakan seringkali didominasi pendekatan monodisipliner yang terbukti kurang efektif. Jadi oleh sebab itu penelitian ini mengadvokasikan perlunya sinergi antara pendidikan, ilmu sosial, dan hukum untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Dan kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Masih terdapat kesenjangan empiris mengenai bagaimana integrasi tridisipliner dapat dilakukan secara fungsional. Jadi penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis kontribusi spesifik pendidikan, ilmu sosial, dan hukum bagaimana inovasi kebijakan publik. Lalu yang kedua merumuskan model integratif tridisipliner. Lalu yang ketiga memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan. Dan metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatoris dengan desain studi kasus multikasus analitik. Jadi dua kasus kebijakan publik yang berbeda tingkat keberhasilannya dipilih untuk analisis komparatif silang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada saat saya kuliah di S1 serta analisis dokumen dan dianalisis dengan teknik triangulasi tematik begitu. Jadi lalu selanjutnya teknik pengumpulan dan analisis data. Data primer diperoleh dari wawancara dengan perumus, pakar, dan pelaksana kebijakan. Lalu data sekunder berasal dari dokumen kebijakan, regulasi, modul pelatihan, serta laporan evaluasi. Jadi yang pertama itu ada analisis dilakukan dengan 3 tahapan. Lalu analisis tematik tridisipliner komparatif silang antar kasus. Lalu analisis kausal eksplanatoris untuk merumuskan model integratif. Jadi yang saya lakukan ini pada saat saya berkuliah pada saat saya sebelum skripsi S1. Jadi saya menyimpan draft itu, lalu saya saat ada Senpisium ini, seminar nasional ini, baru saya tuangkan di dalam paper. Jadi sehingga bisa untuk memberikan ilmu bagi semua kalayak umum yang ingin membaca untuk paper saya, seperti itu. Lalu selanjutnya hasil utama yaitu perbandingan peran tridisipliner. Jadi yang pertama itu hasil penelitian menunjukkan pada kasus inovasi yang berhasil terdapat sinergi yang jelas antara ilmu sosial, hukum, dan pendidikan. Jadi kalau dalam hukum itu saya lebih empiris begitu ya, dan saya lebih mencocokkan dengan pasal-pasal yang saya pelajari pada saat saya berkuliah. Dan sebaliknya, pada kasus yang kurang berhasil, kontribusi antar disiplin berjalan sendiri-sendiri. Jadi yang kurang berhasil atau kurang yang tidak sesuai, dia menyentang, tidak sesuai dengan gambaran, tidak sesuai dengan apa yang di dalam kerangka atau outline itu sendiri. Lalu ilmu sosial itu seringkali hanya menghasilkan desain tanpa diuji legalitasnya. Jadi hukum hanya menegakkan sanksi tanpa mempertimbangkan kebutuhan implementasi, dan pendidikan hanya sebatas sosialisasi formal. Karena memang hukum itu biasanya kan yang
yang memberikan keputusan kan jaksa, jadi harus disesuaikan dengan sanksi yang berlaku, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu model integratif tridisipliner atau MIT. Jadi pertama, penelitian ini merumuskan model integratif tridisipliner yang menekankan pentingnya feedback loop antara ketiga disiplin. Yang pertama, ilmu sosial sebagai sumber inovasi, hukum sebagai filter normatif, dan pendidikan sebagai enabler kapasitas implementasi. Jadi dengan model ini, inovasi kebijakan menjadi lebih adaptif, sah secara hukum, dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Lalu selanjutnya, hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan pembentuk tim tridisipliner sejak tahap desain kebijakan. Lalu model MIT ini dapat diinstitusionalisasikan melalui pelibatan pakar hukum. Jadi pakar hukum jika di dalam pendidikan pastinya yaitu dosen. Lalu di dalam penegakan hukum lain seperti jaksa, hakim, jadi seperti itu. Pakar hukum dan pendidikan tidak hanya pada tahap legalisasi, tetapi sejak awal perumusan kebijakan. Seperti itu. Dan kesimpulannya adalah integrasi tridisipliner merupakan kunci keberhasilan inovasi kebijakan publik di Indonesia. Kegagalan inovasi seringkali disebabkan oleh diskoneksi antar disiplin. Jadi tidak ada kesinambungan. Jadi menyebabkan diskoneksi antar disiplin itu sendiri. Dan model MIT yang dihasilkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam membangun kebijakan yang adaptif, transparan, dan inklusif. Seperti itu. Lalu semua sudah saya paparkan dari PPT saya ini. Semoga berkenan untuk Bapak dan Ibu dan berkenan untuk semuanya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.